Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana ada sekelompok wanita yang menggunakan hijab tapi bermeditasi di vihara, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada sekelompok wanita berhijab meditasi di vihara? Apa alasannya? Apakah karena mereka sudah murtad gitu? Apakah karena mereka sudah pindah agama? Nah, anehnya ketika sekelompok wanita ini bermeditasi di vihara dipimpin oleh seorang biksu, ada seekor anjing di dekat mereka. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa umat Buddha itu sangat menyayangi binatang? Kenapa umat Buddha itu sangat menyayangi yang namanya anjing ya? Mohon maaf ya. Mereka tidak menajis-najiskan anjing gitu ya. Mereka tidak membenci yang namanya binatang. Bahkan mereka sangat menyayangi yang namanya binatang. Bahkan mereka tidak rela membunuh binatang untuk konsumsi mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa umat Buddha itu sangat-sangat menyayangi binatang? Apa alasannya? Kemudian, bagaimana dengan video yang viral baru-baru ini? Apakah ini video AI atau tidak? Saya tidak tahu ya, apakah ini video AI atau tidak. Tapi kalau saya perhatikan itu, ini bukan AI guys ya. Mohon maaf ya kalau saya salah ya. Mohon maaf, menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya guys ya. Menurut keyakinan saya, ini bukan video AI guys. Ini video asli. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang akhir-akhir ini mau bermeditasi dipimpin oleh seorang biksu? Kemudian tidak hanya itu, kalau saya perhatikan di luar negeri. Di luar negeri itu banyak orang yang sudah mulai melirik agama Buddha, terutama agama Buddha Jain ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak orang bule yang biasanya mereka agnostik, biasanya mereka ateis dan sebagainya, tapi mereka sangat menyukai yang namanya agama Buddha Jain? Apa jawabannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi, kalau boleh jujur ya, kenapa banyak orang itu bermeditasi, termasuk orang-orang bule, ya, mereka gabung dengan agama Buddha, terutama agama Buddha Jain ini. Alasan yang paling mempengaruhi itu karena agama Buddha Jain ini tidak mendoktrin, tidak mendogma umatnya, tidak menghakimi, ya, tidak menakut-nakuti dengan yang namanya neraka dan sebagainya. Jadi menurut saya pribadi, orang-orang bule senang ya. Tapi disclaimer on, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk beragama Buddha Jain ya. Saya hanya menjelaskan ya. Jadi agama Buddha Jain ini sangat diminati di Eropa baru-baru ini guys. Namun sayangnya, saya juga harus jujur ya, menurut data, di China dan di Jepang, agama Buddha Jain ini mengalami penurunan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa agama Buddha Jain yang ada di Jepang ya, nggak hanya agama Buddha Jain ya, agama Buddha Jain dengan agama Buddha biasa itu berbeda ya. Tidak hanya agama Buddha Jain, ternyata agama Buddha biasa juga di China dan di Jepang itu mengalami penurunan. Apa alasannya? Kok bisa? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena kelahiran yang semakin hari itu semakin sedikit ya. Jadi kalau boleh jujur ya, kenapa pertumbuhan agama di suatu negara itu meningkat? Biasanya kalau saya perhatikan itu ya, akhir-akhir ini ya, karena pengaruh kelahiran. Karena anaknya banyak gitu ya, sehingga apa? Sehingga anaknya ini nanti akan menganut agama orang tuanya, terus ya menikah lagi, terus-terus seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan di Jepang itu kan angka kelahiran itu menurun, guys. Ya, sehingga apa? Sehingga pemerintah Jepang sekarang pusing. Pusing tujuh keliling karena apa? Karena mereka terancam bangkrut, mereka terancam hancur negaranya kalau apa? Kalau masyarakatnya tidak ada. Ya kan, makanya masyarakat-masyarakat yang ada di Konoha itu diungsikan ke sana. Ada juga yang pergi ke Jepang ya. Banyak yang berlomba-lomba pergi ke Jepang. Mereka bekerja di sana, mereka dihargai di sana ya. Tapi ada juga yang melakukan kerusuhan di Jepang. Sudah dikasih kerjaan, kasih tempat, tapi melakukan kerusuhan juga ya. Jadi penganut Buddha yang ada di Jepang ini
kurang drastis guys, karena kelahiran. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kita ambil contoh misalnya seperti di China. Di China juga seperti itu ya. Di China itu sebenarnya bukan karena kelahiran juga ya. Ya kelahiran juga berpengaruh, tapi pengaruh yang paling signifikan itu pindah ke agama Kristen. Jadi di China sekarang ini orang-orang berlomba masuk ke agama Kristen ternyata guys. Bukan berarti saya mendukung agama Kristen ya. Jangan berpikir bahwa saya itu oten ya, jangan ya. Kenapa bisa seperti itu? Saya juga nggak tahu ya. Selain ke agama Kristen, mereka berlomba-lomba jadi agnostik ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di China itu banyak orang menganut agnostik? Alasan yang paling masuk akal itu karena orang China itu kan berpikirnya itu rasional ya. Jadi orang-orang China itu ya, kalau saya perhatikan itu, nggak semuanya tapi ya, rata-rata mereka itu sangat cerdas guys. Pola pikirnya sangat cerdas ya. Daya tangkapnya cerdas, IQ-nya juga tinggi ya. Salah satu yang punya IQ tertinggi di dunia itu adalah orang China. Mohon maaf ya guys ya, saya sedang tidak rasis di sini ya. Saya tidak rasis ya, tapi kalau saya perhatikan ya, orang China itu punya kelebihannya itu IQ-nya itu di atas rata-rata kalau saya perhatikan ya. Buktinya apa? Buktinya di Konoha, yang megang perekonomian Konoha itu orang-orang China ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka cerdas ya. Mereka tidak akan bisa menjadi kaya raya kalau nggak cerdas ya. Itu alasan yang paling utama ya. Kemudian di China juga kalau saya perhatikan tuh banyak orang yang menganut yang namanya agnostik ya. Kenapa mereka banyak menganut agnostik? Ini hanya di China ya, bukan di Konoha ya. Disclaimer on ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk oh, agnostik ya. Tapi kalau saya perhatikan di China itu mereka agnostik itu karena apa? Karena mereka nggak mau ribet gitu ya, melakukan ritual-ritual agama gitu ya. Orang China itu kan nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, yang orang China yang ada di China ya, bukan Cindo ya. Kalau saya perhatikan itu mereka itu sangat-sangat sangat praktis ya. Mereka tidak mau diributin dengan yang namanya agama-agama gitu ya. Mereka tidak pernah berebut "Oh, agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci." Nggak seperti itu ya. Kemudian orang China itu kan berpikirnya itu kan luas ya. Jadi gini guys ya. Kadang-kadang kita berpikir kenapa sih orang China itu belum menjadi agnostik gitu. Kenapa nggak masuk ke agama kita aja ya kan. Ke agama mayoritas di Konoha ya kan. Kalau kita ngambil dari sudut pandang mereka, mereka berpikirnya gini guys, kalaupun Tuhan itu ada, maka Tuhan itu tidak akan bodoh memasukkan orang yang jahat ke surga. Kalau mereka melakukan kebaikan-kebaikan, ya berbuat baik, ya mereka tidak pernah menjahati orang lain, tidak pernah mengkafir-kafirkan orang lain misalnya, dia tidak pernah membunuh orang lain misalnya, ya membunuh yang beda agama dan sebagainya, ya mereka fokus bekerja, ya fokus berkarya, fokus untuk kemajuan bangsa, fokus untuk menciptakan sesuatu. Maka ya kalau mereka melakukan kebaikan-kebaikan, moral mereka baik ya, attitude mereka baik ya, jujur ya, jujur yang paling utama. Orang China itu sangat-sangat jujur guys. Ya biasanya ya, nggak semuanya tapi ya, biasanya orang China itu sangat jujur. Makanya mereka jadi pebisnis ya, karena apa? Karena kejujuran. Bisnis itu nggak bakal bisa jalan kalau kita tidak jujur ya. Jadi orang China itu berpikir ngapain ya melakukan ritual-ritual ibadah kalau surga dan neraka itu 50-50. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang terpilih untuk tidak beragama ya. Disclaimer ya, saya harus sering disclaimer. Kenapa? Warga Konoha itu licik ya, licik banget ya warga Konoha itu dalam berpikir. Ya, kadang-kadang mereka hanya menonton video 1 detik, 2 detik mengambil keputusan gitu ya. Jadi harus ditonton sampai selesai ya video ini, biar jangan ini ya, jangan salah kaprah. Jadi orang-orang agnostik yang ada di China itu seperti itu guys ya. Mereka berpikirnya itu ya ngapain melakukan ritual ibadah capek-capek ya. Toh juga kalau surga itu masih 50-50, belum bisa dipastikan. Ya, kalaupun surga itu ada, nggak mungkin Tuhan memasukkan orang yang jahat ke surga. Ya, kita dong yang melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu prinsip daripada agnostik yang ada di China. Ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan karena banyaknya agnostik yang ada di China, mereka menyukai yang namanya agama Buddha. Kenapa mereka menyukai agama Buddha? Karena agama Buddha itu tidak terlalu banyak ritual-ritual kalau saya perhatikan. Beda dengan agama Hindu, terutama agama Hindu yang ada di Bali. Agama Hindu yang ada di Bali itu kan kalau kita perhatikan, kalau kita jeli itu banyak ritual-ritualnya juga. Bukan berarti saya mengatakan agama Hindu sesat ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Jangan dipotong video saya ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi pada faktanya agama Buddha itu tidak terlalu banyak ritual kalau saya perhatikan. Bahkan mereka tidak pernah mengata-ngatain ya, kamu masuk neraka, kamu masuk dibakar di neraka, kamu iblis sesat dan sebagainya. Nggak pernah mengata-ngatain seperti itu kalau kita tidak lagi mood ibadah gitu ya. Kemudian selain itu apa yang mempengaruhi kenapa
orang-orang yang ada di Eropa itu mereka menyukai gitu ya, menyukai meditasi gitu ya. Kemungkinan besar itu karena pengaruh daripada Covid ya. Jadi Covid ini kan bikin orang stres ya. Sehingga apa? Sehingga mereka mencari tempat untuk apa? Untuk bermeditasi ya. Karena agama Buddha itu kan sangat dekat yang namanya meditasi ya, dekat dengan alam gitu ya, ketenangan dan sebagainya. Nggak ribet gitu ya. Agama Buddha itu kan nggak ribet ya. Kemudian bagaimana dengan video yang beredar di internet? Apakah ini AI atau tidak? Menurut keyakinan saya ini bukan AI. Kemungkinan ya wanita atau sekelompok wanita yang berhijab ini mereka ya cuman tamu aja gitu ya, bukan benar-benar pindah ke agama Buddha. Karena gini guys, agama Buddha itu kan tidak pernah memaksa seseorang itu masuk ke agamanya, no. Jadi dalam agama Buddha, terutama agama Buddha Jain itu enggak seperti itu ya. Sama seperti agama Hindu. Ya, di Bali itu orang-orang bule atau turis-turis yang datang ke sana itu menggunakan yang namanya ya pakaian orang Hindu gitu ya. Apakah mereka langsung masuk ke Hindu? No. Jadi mereka tidak dipaksa untuk masuk ke agama mereka ya. Kemudian selain itu kenapa agama Buddha ini disukai ya? Tapi disclaimer saya tidak sedang pamer agama Buddha di sini ya. Saya bukan beragama Buddha ya. Tapi menurut saya pribadi agama Buddha ini sangat jarang sekali ya julid dengan agama lain gitu ya. Sangat jarang sekali mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu ya. Itu yang saya salut dengan agama Buddha ini ya. Sangat jarang sekali ya bubarin paksa ibadah orang lain. Sangat jarang sekali ya. Nggak pernah ya. Nggak pernah sama sekali kalau saya perhatikan. Agama Buddha ini membubarkan orang lagi ibadah. Nggak pernah. Mana coba datanya? Saya akan bahas di next video kalau ada datanya. Itu yang saya salut dengan agama Buddha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri? Sangat dipengaruhi. Jadi tradisi dalam beragama di agama Buddha itu sangat saling menyayangi ya, kalau saya perhatikan ya. Sangat saling menyayangi. Makanya, itulah alasannya kenapa agama Kristen, terutama Katolik, sangat nyambung dengan agama Buddha kalau saya perhatikan. Jadi kalau tetangga nih ya, agama Kristen dengan agama Katolik itu, biasanya mereka sangat akur, nggak pernah berantem gitu ya, nggak pernah bawa-bawa agama gitu ya. Mereka santuy aja gitu ya. Mereka tidak memaksa gitu ya, "Lu masuk ke agama saya, ya kalau lu ibadah di sini nggak boleh, nanti kita ganggu." Nggak pernah. Agama Kristen dan agama Buddha itu selalu akur kalau saya perhatikan ya. Agama Hindu, agama Buddha akur ya. Walaupun di India kalau saya perhatikan itu, ya baru-baru ini kan ada tuh ya kejadian yang sangat-sangat luar biasa di India, yaitu umat Hindu di India membubarkan orang lagi Natalan. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Namun, itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan agama, guys. Di situ saya jelaskan di video itu, ini nggak ada hubungan dengan agama. Ini berhubungan dengan yang namanya tradisi atau culture, ya, culture daripada orang India itu sendiri. Jadi di India itu ada culture yang culture tertentu ya, nggak semuanya tapi ya culture tertentu yang mereka tuh seperti menganggap bahwa mereka itu adalah suruhan daripada dewa. Ya, sehingga mereka menganggap mempersekusi orang lagi ibadah seperti agama Kristen itu adalah suruhan daripada dewa gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa dewa mereka itu menyuruh mereka karena dewa mereka itu cemburu gitu ya. Jangan ada Tuhan lain selain aku gitu ya. Itu dari sudut pandang culture atau tradisi orang India itu sendiri ya. Tapi saya tidak mengatakan semuanya orang India seperti itu ya. Hanya sebagian ya. Mereka punya culture yang sangat-sangat menurut saya pribadi nggak bisa diterima dengan akal sehat. Tapi kalau saya perhatikan di mana-mana juga seperti itu guys ya. Kalau saya perhatikan ya. Ada culture tertentu atau tradisi tertentu itu yang agak nyeleneh ya seperti yang ada di India. Tapi kalau Hindu yang ada di Bali nggak seperti itu ya. Bahkan Hindu yang ada di Bali ini sangat menghormati yang namanya agama lain seperti agama Islam, agama Kristen dan sebagainya. Makanya kalau kita perhatikan agama Kristen yang ada di Hindu, agama Kristen yang ada di Bali ini sangat-sangat berbudaya. Bahkan gerejanya itu dikasih ornamen budaya kalau saya perhatikan ya. Sangat-sangat luar biasa. Kemudian bagaimana dengan Konoha? Apakah umat agama Buddha di Konoha itu mengalami kenaikan atau tidak? Kalau saya perhatikan itu umat agama Buddha yang ada di Konoha itu cenderung stuck ya. Segitu aja kalau saya perhatikannya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada beberapa faktor ya, tapi faktor yang paling mempengaruhi itu karena nggak ada istilah dakwah. Dalam agama Buddha itu kan nggak ada istilah dakwah ya. Nggak ada istilah misalnya menyebarkan ke agama lain gitu, nggak seperti itu ya.
Itu yang pertama. Kemudian mereka juga tidak terobsesi menyebarkan agama Buddha itu sendiri ya. Padahal kalau saya perhatikan agama Buddha ini sangat luar biasa. Ibarat mobil ya, agama Buddha ini sama seperti Lamborghini. Kenapa saya mengatakan bahwa agama Buddha ini mirip banget dengan Lamborghini? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Lamborghini itu tidak pernah diiklankan ya kan. Emang Lamborghini pernah di TV kita melihat iklannya? Nggak ada kan? Nggak ada tuh ya. Kalau mobil-mobil yang lain tuh ada ya. Mobil-mobil keluarga gitu ya kan. Mobil 1.000 umat gitu ya. Ada tuh ya di televisi. Tapi kalau Lamborghini enggak. Itulah hebatnya daripada agama Buddha ini. Tapi disclaimer on ya, saya tidak maksa gitu ya. Saya tidak maksa Anda menganut agama Buddha, enggak. Saya enggak ada untungnya juga ya. Tapi kalau saya perhatikan agama Buddha ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian tanpa kita sadari, sebenarnya budaya Nusantara itu juga dipengaruhi agama Buddha guys, tanpa kita sadari. Dan banyak yang belum mengetahui, ternyata inilah yang menyelamatkan kita sampai sekarang ini. Supaya kita tidak perang agama. Jadi tanpa kita sadari, dalam budaya Jawa kuno itu ada unsur Buddhanya guys. Kenapa? Apa yang mempengaruhi? Karena agama Buddha di Nusantara itu kan sudah lama sekali ya. Agama Hindu dan Buddha itu kan sudah lama sekali ya. Bahkan kerajaan Sriwijaya dulu dipengaruhi oleh agama Buddha. Sekolah paling terbaik di dunia saat itu ada di kerajaan Sriwijaya. Jadi tanpa kita sadari, agama Buddha ini sudah merangsek masuk ke culture kita atau budaya kita. Itulah alasannya kenapa budaya kita itu adalah budaya pemaaf. Kita tuh bangsa pemaaf guys. Ya, tanpa kita sadari. Contoh misalnya, ada orang korupsi, kita maafin gitu ya. Pejabat kita korupsi, kita maafin. Ya, lalu kita pilih lagi gitu. Saking pemaafnya. Ya, no, saya bercanda ya. Bukan itu maksudnya. Antar umat beragama kita selalu pemaaf guys ya. Buktinya apa? Buktinya kalau umat Kristen dipersekusi, ya berakhir di atas materai ya. Selesai masalahnya guys, berakhir di atas materai. Nggak sampai di penjara. Itu alasannya kenapa kejadian-kejadian pembubaran ibadah paksa itu selalu berulang. Karena nanti selesai di atas materai gitu ya. Kenapa culture ini muncul? Kenapa budaya ini muncul? Karena dipengaruhi agama Buddha. Ya, culture atau budaya kita itu kan banyak kan dipengaruhi oleh agama Buddha, agama Hindu dan Buddha. Inilah sebenarnya yang bikin kita bersatu sampai sekarang ini. Karena dipengaruhi oleh culture agama Hindu Buddha itu sendiri ya. Buddha itu sangat menyayangi ya. Buddha itu sangat menjaga yang namanya lisan, ya, menjaga ucapan ya. Kemudian agama Buddha itu tidak memusuhi siapapun, bahkan binatang pun ya mereka tidak musuhi ya. Sangat-sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa agama Buddha ini kualitasnya terjaga gitu ya dari dulu sampai sekarang? Ya, walaupun mohon maaf ya, ada juga sebenarnya Buddha yang ada di Laos, ya di Myanmar, ya di Vietnam dan sebagainya, ya di Thailand. Ada juga sebenarnya oknum-oknum Buddha yang ini ya, atau oknum biksu yang melakukan perselingkuhan dan sebagainya. Tapi jumlahnya kan nggak sampai 50% ya, paling 1%, 2% doang ya. Itu kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemuka agama Buddha atau biksu ini sangat-sangat terjaga kualitasnya? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena apa? Karena ujian mereka tuh sangat sulit ya. Ujian orang untuk menjadi biksu itu sangat sulit sekali ya. Kalau tidak bisa meninggalkan yang namanya duniawi, jangan jadi biksu atau pemuka agama. Ya, mereka tidak memikirkan yang namanya duit, nggak memikirkan yang namanya duit. Sehingga apa? Sehingga kalau kita jeli, kalau kita perhatikan itu ya, agama Buddha itu atau bisu ini ya, kalau mereka jalan kaki ya, mereka punya makanan, mereka selalu membagikan ke orang gitu. Kenapa? Karena ya mereka tidak memikirkan yang namanya apakah mereka punya duit atau tidak. Enggak seperti itu kalau saya perhatikan ya. Jadi agama Buddha ini atau bisu dalam agama Buddha ini sudah selesai dengan dunia. Kalau mereka dakwah misalnya ya, mereka diundang misalnya di suatu tempat, nggak pernah tuh ya dikasih amplop gitu ya, nggak pernah dikasih Harley Davidson misalnya, ya dikasih mobil Lamborghini, nggak, mereka menolak ya, dikasih tambang mereka menolak, no, kita nggak mau ya melakukan seperti itu ya. Agama Buddha seperti itu ya, dikasih jatah tambang ya sama pemerintah Konoha misalnya, mereka menolak. Jadi itu adalah salah satu bentuk daripada
kebaikan atau bentuk daripada integritas atau kejujuran daripada pemuka agama Buddha. Oke, sekian video ini. Terima kasih telah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.